Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP Salafiyah yang saya banggakan, marilah kita melanjutkan kitab Ta'limut Ta'alim. Pada kesempatan kali ini kita membahas faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyariki wasibati alaihi. Fasal menerangkan memilih ilmu, guru, teman, dan menetapi apa-apa yang menjadi kebutuhan ilmu. Yambaghi li talibil ilmi ayakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Sayugyanya bagi seorang talibul ilmi, pelajar, untuk memilih setiap ilmu yang mana ilmu tersebut membuat dia baik. Ilmu yang semakin kita pelajari, yang mana ketika kita semakin istighol, membuat diri kita semakin dekat dengan Allah. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Dan sesuatu perkara yang dibutuhkan seorang thalibul ilmi di dalam perkara agamanya ketika kita atau perkara tersebut memang harus ada. Contoh sholat. Jadi ilmu sholat itu perkara agama yang harus ada, dalam tanda kutip harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian summa ma yahtaju ilaihi fil ma'al. Kemudian bagi seorang thalibul ilmi untuk selalu berusaha mempelajari ilmu-ilmu yang mana ilmu tersebut pasti akan dibutuhkan. Setelah kita mempelajari sholat, kemudian kita mempelajari syarat-syaratnya sholat, atau ilmu yang mencakup perkara ibadah fardu, syarat rukunnya zakat, bahkan sampai haji. Itu namanya fil ma'al. Wa yuqaddima ilmat tauhid. Bagi seorang thalibul ilmi untuk mendahulukan mempelajari ilmu tauhid, wa ya'rifallah ta'ala bih, karena dengan kita mempelajari ilmu tauhid kita bisa mengenal Allah dengan sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiznya, dengan dalil, bidalil, karena kita seorang pelajar harus mengetahui dalilnya. Fa innal imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlal. Kemudian bagi kita seorang thalibul ilmi ketika mempelajari ilmu tauhid harus dengan dalil, baik dalil Al-Qur'an maupun hadis. Karena ketika kita sebagai thalibul ilmi, statusnya thalibul ilmi tapi kok muqallid itu cuma ngikut, manut, tidak tahu sumbernya apa, dalilnya apa, itu dalam kitab Ta'limut Ta'alim orang tersebut asiman, berdosa. Maka sepatutnya bagi kita seorang pelajar ketika mempelajari ilmu tauhid harus tahu dalilnya. Wa yakhtarul al-atiqah dunal muhaddisati. Kemudian bagi seorang thalibul ilmi untuk memilih ilmu yang berguna atau ilmu kuno atau ilmu dulu muqaddam seperti ilmu aliman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu-ilmu yang bersumber dari Rasul, para sahabat, tabi'in, salafus soleh. Dunal muhaddisat, bukan ilmu-ilmu
terbaru atau ilmu-ilmu perkembangan akhir-akhir seperti ilmu mantek, ilmu debat, ilmu hikmah, atau ilmu perbedaan khilaf. Ini dalam redaksi kitab Ta'lim Muta'alim. Qalu, berkata para ulama, alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhaddisat. Wajib bagi kalian untuk menetapi ilmu guna. Al-atiq itu ilmu guna yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasul. Wa iyyakum wal muhaddisat, takutlah kalian semua akan ilmu muhaddisat, ilmu baru ya, yang mana di situ isinya debat ya, yang mana tidak bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu-ilmu itu mengurangi kemanfaatan kita. Wa iyyaka ayastaghila bihadzal jadal, dan takutlah kalian semua menyibukkan dengan ilmu perdebatan. Jidal itu debat, nah itu enggak penting. Dalam kitab redaksi Ta'lim Muta'alim, alladzi dzahara ba'dal inqiratil akabir. Karena apa? Sudah jelas karena banyaknya ulama yang sudah sido ya. Kita cukup mempelajari ilmu-ilmu yang mana dari salafus soleh. Boleh belajar ilmu baru ya, tapi itu yang mana bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, pastinya bersumber dari Al-Quran, hadis, dan salafus soleh. Fa'innahu yub'idu at-taliba 'anil fiqhi. Karena kalau kita sebagai talibul ilmi sibuk dengan urusan ilmu baru, kita jauh dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu asyraful ulum, lebih mulia-mulianya ilmu. Lebih baik kita mempelajari perkara sholat, puasa, zakat. Ya, fikih itu penting. Kadang kita masih kocar-kacir, cara sholatnya kurang tepat, puasanya, niatnya atau rukun-rukunnya kurang. Itu lebih penting kita mempelajari itu. Dalam kitab syarahnya itu terangkan al-fiqhu asyraful ulum. Ilmu fikih adalah lebih mulia-mulianya ilmu. Wa yudayya'ul umrah. Ketika ada orang kok enggak sibuk dengan ilmu fikih, maka orang tersebut menyia-nyiakan usianya. Wa yurisu al-wahsyata wal adawah, dan melahirkan sifat susah, permusuhan. Lah itu karena orang tersebut sibuk dengan urusan-urusan perdebatan, ilmu-ilmu pemahaman yang jauh dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min asyrati sa'ah. Perlu ketahui, di antara tanda hari kiamat itu banyak talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, sibuk urusan-urusan ilmu yang mana ilmu tersebut tidak patut bagi dia. Contohnya ya tadi, ilmu perdebatan, ilmu-ilmu yang tidak bersumber dari Kanjeng Nabi, ya itu menyia-nyiakan umur, dan itu adalah tanda-tanda kiamat. Wa irtifa'il ilmi, dan pasti tanda kiamat itu adalah terangkatnya ilmu. Wa amma ikhtiyarul ustad fayambaghi ayakhtara al-a'lam. Kemudian seyukianya bagi talibul ilmi untuk memilih guru yang mana guru tersebut al-a'lam, lebih pandai, lebih pintar, ilmunya lebih banyak dari dirinya. Wa awra'a, dan lebih wirai, lebih menjaga dari perkara yang haram. Wa asina, dan lebih sepuh usianya. Kama ikhtara Abu Hanifah
hina idzin Hammad bin Abi Sulaiman ba'da ta'amuli wa tafakkur. Jadi ada cerita Al-Imam Abu Hanifah ketika memilih gurunya yang bernama Syekh Hammad bin Abi Sulaiman setelah berangan-angan, setelah berpikir. Maka ketika kita ingin mencari guru, berangan-angan berpikir, ini guru saya itu patut enggak saya jadikan guru, ini orang ini patut enggak buat contoh kehidupan saya. Itu semuanya harus lewat proses ta'amul wa tafakkur. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wajatuhu syaikhan waquron. Berkata Abu Hanifah, saya telah menemukan, maksudnya Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, yaitu seorang guru yang sepuh, syaikhan waquron, dan derajatnya lebih haliman, budi pekertinya baik, saburon, dan banyak sifat sabarnya. Wa qala, kemudian Abu Hanifah berkata, sabatu, saya menetapi. Jadi saya mantap dengan Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Maka seyogyanya bagi kita ketika berguru itu harus mantap, ya mantap. Kita belajar di SMP Salafiyah ya mantap, dengan guru-guru SMP Salafiyah ya mantap. Yakin beliau-beliau guru-guru yang dapat menggiring kita, menarik kita ke surga Allah. Allahumma amin. Sehingga bagi seorang thalibul ilmi, jangan mencari-cari kesalahan guru. Semua orang itu enggak ada yang sempurna, kecuali baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semua orang pasti punya kejelekan, termasuk guru. Seyogyanya, sepatutnya bagi seorang thalibul ilmi untuk berdoa, ya Allah, semoga ketika saya belajar, saya tidak mengetahui kejelekan, kesalahan guru saya. Semoga aib, kejelekan guru saya tidak terlihat. Ini pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berguru kepada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu ketika belajar berdoa, beliau semoga tidak melihat kejelekan, aib seorang gurunya. Ya, marilah kepada anak-anakku, kalian udah di SMP Salafiyah, udah mantap, yakin, belajar yang yakin, ya. Kejelekan guru ataupun apapun itu jangan kamu lihat. Mantap, belajar yang sungguh-sungguh, hargai ilmumu, hargai orang yang menyampaikan ilmumu, yaitu guru dan sekolah kita. Semoga bermanfaat, semoga ibadah kita semua, taraweh kita, sahur kita, buka kita, darusan kita, apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan terkhusus hari ini, waktu ini, semoga diterima Allah, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.